seperti apa dan temuan apa investigasi yang Anda lihat begitu di sana secara langsung, Mas Seto? Iya, terima kasih Mbak Maria. Jadi pertama-tama, tentunya kita sangat menyesalkan sekali kejadian ini, bisa terjadi, dan jumlah korban jiwanya juga sangat, besar ya, ada 21 orang. Jadi kita sangat serius untuk menangani masalah ini. Jadi kemarin hasil kunjungan, saya ke sana, sebelum akhir tahun kemarin adalah untuk fokus memastikan penanganan dari para korban itu bisa berjalan dengan baik. Yang kedua juga mendapatkan update dan laporan mengenai situasi terkini dari hasil investigasi polisi ya, termasuk juga keterangan dari pihak perusahaan mengapa insiden ini bisa terjadi gitu. Nah, tanggal 29 Desember kemarin sudah diadakan rapat yang dipimpin langsung oleh Pak Menko, dihadiri oleh Ibu Menteri Tenaga Kerja, dari Polri, dari Kapolda Sulawesi Tengah, gitu ya, dan bersama dengan jajaran dari Forkopimda terkait dengan insiden ini ya. Jadi memang berdasarkan laporan yang diterima itu ada indikasi awal ya pelanggaran SOP sehingga kejadian ini bisa terjadi gitu. Karena sebenarnya kalau kami sendiri melihat maintenance tungku ini bukanlah sesuatu yang baru gitu ya. Jadi sebelumnya sudah dilakukan juga beberapa kali maintenance di tungku-tungku yang lain dan tidak ada insiden apapun gitu ya. Mhm. Jadi memang ini yang menjadi subjek dari penyelidikan ya atau Mhm. investigasi polisi yang sekarang sudah dinaikkan statusnya ke penyidikan. Nah, di dalam rapat tersebut memang sudah disampaikan bahwa mengingat ini korban jiwanya juga cukup besar, kita minta untuk kepolisian ya untuk memimpin investigasi ini ya, Mhm. sehingga Mhm. kita bisa mengenakan hukuman yang maksimal ya terhadap pihak-pihak yang bersalah atau lalai atas kejadian ini gitu. Jadi Mhm. Mhm. ini memang kita lihat kalau investigasinya, karena kan ini bisa dua ya Mbak ya, dari Ya, Kementerian Tenaga ya. Kerja dan juga dari kepolisian ya. Nah ini Mhm. memang kita maksimalkan dari sisi kepolisian karena hukuman ya, ancaman hukumannya itu jauh lebih tinggi Mhm. dari sisi pidana umum. Namun kami tegaskan ini bukan berarti tidak menutup eee eee Kementerian Tenaga Kerja juga untuk ikut menginvestigasi kejadian ini gitu. Jadi saya kira ini masih terbuka, namun kami ingin prioritaskan terlebih dahulu yang dari sisi kepolisiannya ya, karena ini tadi mempertimbangkan jumlah korban yang meninggal cukup besar gitu. Baik, Jadi kemarin Pak Menko memberikan waktu 2 minggu oke. untuk polisi menyelesaikan hasil investigasinya. Nanti tanggal 11 Januari kita akan lakukan rapat lagi mengenai hal ini. Kalau kita bicara sanksi itu seberapa besar sanksi ya? Apakah mungkin bisa dalam bentuk pencabutan izin juga? Karena kan ini salah satu dari penanaman modal asing PMA begitu ya yang kami lihat begitu ya. Seperti apa nih Mas Seto? Ya. Kalau di kepolisian kan kita ngelihatnya pidana ya, Mhm. Mbak, dari sisi pidana tentu ancaman hukumannya adalah penjara ya. Namun tadi tidak tertutup kalau memang nanti terjadi kelalaian atau ada kesalahan dari pihak perusahaan atau pihak pengusahanya, tidak tertutup itu diberikan sanksi sampai dengan pencabutan izin ya. Jadi saya kira kita terbuka untuk hal itu selama memang nanti semuanya didasarkan kepada hasil investigasi dan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Kita melihat sebenarnya kasus-kasus seperti ini juga pernah terjadi ya, ini bukan yang pertama kali. Misalnya kayak contohnya dalam waktu yang berdekatan sejumlah smelter nikel juga meledak begitu ya, turut meledak misalnya seperti ada PT GNI terbakar, ada korban jiwa juga di sana begitu ya. Kalau seandainya bisa ditelusuri lebih detail sebenarnya apa-apa saja sih yang mungkin menjadi kerentanan begitu ya? Ataukah ini juga sebagai salah satu momentum juga untuk melakukan audit kepada keseluruhan smelter apakah memang sudah menjalankan SOP atau K3 dengan baik begitu ya sejauh ini. Seperti apa Mas Seto? Iya, sebenarnya kita dari awal tahun ya sudah melakukan banyak inspeksi dan juga termasuk juga coaching klinik ya kepada perusahaan-perusahaan smelter ini ya. Dan oleh karena itu kita sangat sayangkan
sekali kejadian ini bisa terjadi ya di Morowali. Memang kalau kita lihat insiden yang terjadi ini paling banyak yang akan korban itu terkait dengan proses maintenance dari smelternya ya. Mhm. Jadi ketika dilakukan perawatan atau perbaikan itulah yang paling besar ya. Mhm. Oke, baik. Jadi ini yang kita akan fokus. Jadi kemarin kita sudah kirimkan surat resmi kepada seluruh smelter untuk memastikan tadi ya, satu SOP-nya itu memadai, yang Mhm. kedua SOP-nya ini dipatuhi ya, terkait dengan aspek-aspek K3-nya. Jadi saya kira ini jadi satu poin utama ya yang kami sampaikan kepada pihak-pihak smelter ini. Nantinya ke depan akan ada planning mungkin lebih rinci lagi, apalagi khususnya terkait mengenai keselamatan kerja ini, Mas Seto, sebagai syarat untuk bisa running bisnis smelter atau di industri smelter ini, Mas Seto? Iya, jadi Mbak Maria satu hal ya, jadi untuk smelter-smelter yang sudah beroperasi, kita akan pastikan satu SOP-nya dan juga kepatuhan terhadap SOP-nya itu berjalan dengan baik. Jadi ada dua komponennya. Satu, SOP-nya ini memadai. Mhm. Untuk ini benar-benar dari segi K3-nya itu memang telah dicakup atau dituliskan dengan baik ya ketentuan mengenai juga dipatuhi oleh pihak karyawan dan perusahaan ya ketika proses pengoperasian ataupun proses perbaikan dari smelter itu dilakukan gitu. Jadi ini saya kira jadi faktor yang paling utama dan juga yang tidak kalah penting adalah mereka juga mematuhi ketentuan regulasi K3 yang ada di Indonesia saat ini. Mhm. Banyak opini-opini yang beredar di publik ya, mungkin saya juga ingin dengar seperti apa kira-kira tanggapan Anda karena ini masuk ke proyek PSN begitu ya, maka mungkin ada banyak proses keselamatan yang di-skip begitu ya, mungkin agak diabaikan oleh proyek-proyek smelter di tanah air ini. Seperti apa Anda menanggapi opini-opini publik yang kemudian cukup liar begitu beredar, seperti apa Mas Seto? Ya ini sebenarnya nggak ada kaitannya PSN atau bukan ya. Mau dia PSN ataupun bukan PSN, aspek K3-nya ini harus dipatuhi ya. Jadi jangan sampai ini menimbulkan korban jiwa. Oleh karena itu Mbak, kita serius sekali menangani yang kasusnya yang ITSS karena korban jiwanya cukup banyak ya. Sebagai update mungkin untuk yang kasusnya Gunbuster yang sebelumnya memakan 2 orang korban meninggal, itu kita juga sudah selesaikan prosesnya dan sekarang kita sedang ajukan ke pengadilan ya di Kendari ya. Jadi saya kira kita tetap serius menangani hal ini ya. Jadi memang harus ada punishment yang cukup keras ya kalau sampai terjadi tadi ya kecelakaan yang menimbulkan korban jiwa seperti ini gitu. Jadi bukan hanya dari sisi punishment tapi langkah preventif yang mereka lakukan itu juga harus dipastikan sudah memenuhi ketentuan regulasi yang kita miliki sekarang.